Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kekuatan untuk kamu. Kok saya berhak untuk berbagi kekuatan kepada kamu? Karena saat ini saya sedang mengalami ujian yang tidak mudah. Yang harusnya lagi lemah-lemahnya, lagi terpuruk-terpuruknya. Banyak orang yang mengata-ngatai saya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk seorang Deddy Susanto atau seorang kamu yang andai kata bisa berusaha untuk jadi Deddy Susanto untuk beberapa menit. Itu tidak mudah. Nih saya tunjukin. Nih kamu bisa lihat. Ini WA pribadi saya. Ini saya search kata anjing di inbox WA saya. Nah bermunculanlah orang-orang yang berkata anjing. Belum lagi saya search kata-kata yang lain ya. Saya nggak mau sebut kata-kata itu apa. Karena kata-katanya itu tidak pantas gitu loh. Coba kamu bayangin ya di posisi saya, seorang Deddy Susanto, bayangin. Kamu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kamu difitnah habis-habisan. Terus dikatain anjing pula. Yang ngatain anjing ini banyak. Ini baru WA loh. Akun Instagram saya yang Deddy Susanto PJ itu kan di-report dan hilang. Itu DM isinya, itu bukan puluhan ya. Ratusan yang berkata anjing di DM. Karena waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lagi hangat-hangatnya fitnah ini, itu setiap kali buka DM, itu nggak hitungan hari ya, hitungan jam. Itu kata anjing, kata umpatan, itu sudah puluhan, hitungan jam puluhan. Apalagi harian, tinggal dikali aja 1 jam puluhan, dikali 24 jam. Dikali lagi seminggu. Nah, saya ingin berbagi kekuatan kepada kamu. Apa sih rahasia saya tetap tenang, sabar, tidak terlabel oleh kata anjing itu, tidak terpuruk? Apa rahasianya? Nah, rahasia ini semoga kamu terapkan juga ya. Apalagi kalau kamu sedang menjalani ujian yang mungkin nggak terlalu seberapa dibandingkan ujian yang sedang dipercayakan kepada saya. Mengapa saya memilih kata dipercayakan? Ya, karena ujian itu kepercayaan. Kamu bisa ujian SMA. Berarti kamu sedang dipercaya untuk lulus SMA nantinya gitu. Kamu sedang ujian SMP. Kamu sedang dipercayakan untuk lulus SMP kan gitu. Kamu sedang ujian skripsi. Kamu sedang dipercayakan suatu kesempatan untuk lulus S1. Jadi ujian itu kepercayaan. Betapapun pahitnya. Apa sih rahasianya Mas Deddy tetap tenang, tidak terpuruk? Begini ya, saya sharing ya. Orang-orang yang mengatai saya anjing, saya tidak balas sama sekali. Padahal saya sangat berhak untuk balas. Kalau mau ngikutin naluri alamiah, naluri primitif, kita kan ada keinginan untuk agresi balik tuh. Wah, kalau saya ngikutin itu, saya anjing-anjingin juga dong. Lebih parah, mungkin bukan anjing, misalkan binatang apa gitu loh. Tapi saya diam, saya memilih diam. Karena gini loh, tanggung jawab saya tuh besar. Saya tuh ngajar di YouTube, di channel kuliah psikologi ini. Saya ngajarin kamu tentang ikhlas, sabar, itu udah banyak banget. Tanggung jawab saya itu besar, saya tuh pengajar tentang keikhlasan. Masa iya saya yang ngajarin kamu ikhlas, terus saya nggak ikhlas gitu loh. Malu gitu loh. Selain malu sama Tuhan, malu sama diri saya sendiri. Apa rahasianya? Mengapa saya bisa tenang dan sabar? Ada ujian kerendahan hati. Malah saya lebih senang menyebutnya ujian kerendahan diri. Bukan hati lagi yang direndahkan, diri yang direndahkan. Dan setiap orang ada jatah ujian itu. Kamu direndahkan tetangga. Kamu nggak dianggap oleh bos kamu. Kamu nggak dianggap oleh atasan kamu. Kamu nggak dianggap oleh anak kamu. Kamu nggak dianggap oleh pasangan kamu. Kamu nggak dianggap oleh teman kerja kamu. Itu ujian kerendahan hati. Ini terminologi yang umum. Tapi saya ingin menyebutnya lebih ekstrim. Ujian kerendahan diri. Merendahkan diri kita sementok-mentoknya sampai habis. Kita ini apa sih? Kita kan debu tanah sebenarnya. Akan kembali ke tanah juga akhirnya. Ada kalanya kita harus melepas haknya kita. Ini rahasianya. Kalau bicara hak, kita sering kaitkan dengan hak aku dong, itu gaji aku. Hak aku dong, motor itu kan haknya aku. Sepeda itu kan haknya aku. Kita sering bicara hak mengenai hal-hal seperti itu. Materi, kesempatan, dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah hak yang kalau kamu nggak berlatih dari sekarang untuk melepaskannya, suatu saat kamu akan depresi mengenai hal itu. Yaitu hak atas nama. Yaitu hak atas keberhargaan diri kamu. Ini penting. Hak atas keberhargaan diri.
Betul, kita punya hak untuk dihargai, kita punya hak untuk dianggap. Itu betul, nggak salah. Itu kebutuhan juga, kebutuhan alamiah. Namun, hanya soal waktu, cepat atau lambat, porsinya besar atau kecil, kamu akan diuji melepaskan hak ini. Ketika kamu dikata-katain, dijelek-jelekkan, itu akan terjadi. Saya bukan nyumpahin ya, tapi itu ujian. Itu jatah ujian yang setiap orang akan mengalami. Jangan-jangan kamu juga sudah mengalami. Waktu banyak orang mengatai saya anjing, saya mulai melepaskan hak itu. Hak untuk saya dihargai. Saya mulai melepaskan haknya saya. Untuk tetap dihargai, untuk tetap dianggap. Saya melepaskan hak saya untuk mereka tuh percaya. Harusnya mereka percaya saya itu nggak melakukan semua tuduhan itu. Itu kan haknya saya tuh semuanya tuh. Saking banyaknya membaca kata anjing di DM dan di WA. Di DM paling banyak ya. Di DM tuh yang paling banyaknya. Saking banyaknya membaca kata anjing, DM-DM yang tertuju ke saya. Itu saya sampai mimpi buka peternakan anjing loh. Biasanya peternakan itu kan peternakan sapi, peternakan domba, peternakan ayam. Ini peternakan anjing, anjing diternak, bayangin. Jadi anjing-anjing itu saking banyaknya di padang rumput, mereka tuh berada di sebuah kawasan, itu ada pagar-pagarnya tuh, mereka nggak bisa keluar. Bayangin sampai segitu banyak. Ya, anjing kan biasanya berkeliaran. Ini anjing malah manut, malah kayak jadi domba dalam kandang nunggu dikasih makan gitu loh. Bayangin sampai segitunya. Bahkan alam bawah sadar saya pun memproduksi mimpi itu dengan mencandainya, bayangin. Yang harusnya kan mimpinya ribuan mulut, ribuan lidah yang dengan sengaja berdosa itu mengatai saya anjing. Wajah-wajah yang serem, wajah-wajah yang kejam mengatai saya anjing. Harusnya kan begitu tuh. Tapi alam bawah sadar saya pun sama energinya. Energi untuk ikhlas. Bagi kamu yang masih muda, yang mungkin belum mendapat ujian model ini, siapkan hati kamu. Suatu saat kalau kamu sedang diuji, difitnah, dijatuhkan nama baik kamu, dizolimi, nggak dianggap, hancur keberhargaan diri kamu. Tolong ingat video ini ya. Simpan aja link video ini, simpan aja linknya. Karena mungkin suatu saat berjodoh untuk nguatin kamu. Sekarang mah kamu mungkin dengar video ini biasa aja, tapi suatu saat ketika kamu lagi terpuruk, dihina, dijatuhkan nama kamu, bisa jadi video ini berjodoh untuk sedikit meringankan beban kamu. Waktu nonton ulang video ini mungkin kamu merasa, ujian gue mah gak seberapanya ujian Mas Dedi ya. Aku malu ujian gue gak seberapa. Paling tidak, rasa malu itu membuat kamu agak tegar gitu loh. Bahwa ujianku gak seberapa, itu satu. Bahwa ada loh orang yang dikatain anjing, dihancurkan nama baiknya oleh banyak orang. Dan dia masih hidup. Dan dia bisa tegar waktu itu, waktu menjalani. Ada loh orang yang dihancurkan nama baiknya oleh fitnah, oleh ribuan orang. Tetap bisa tenang dan bertahan. Berarti ketegaran itu nyata, bukan dalam mitologi. Karena kadang-kadang ada yang berkata, kita mah manusia, nggak mungkin sangat tegar. Kita kan manusia normal. Betul, kita manusia normal. Tapi bahwa orang yang tegar karena Tuhan itu nyata ada. Bukan dalam mitos. Bahwa ada seorang insan yang tegar, yang sabar karena dikuatkan Tuhan. Itu nyata dan ada. Bukan video ini yang akan menguatkan kamu. Video ini hanya referensi supaya kamu tahu bahwa manusia yang tegar karena dikuatkan Tuhan itu ada dan nyata. Semoga kamu juga ikhlas dan sabar ya. Gak mudah loh. Tapi lihat ya, habis ujian ada kepercayaan. Kamu akan dipercayakan sesuatu. Semoga kamu kuat ya. Semoga kamu sabar ya. Dimudahkanlah bahagiamu. Ingat, kamu lapang hati ya. Lapang hati. Supaya lapang pula rezekimu. Supaya lapang pula badanmu. Kok lapang badan? Orang yang lapang hatinya badannya akan sehat. Orang yang lapang hatinya dia akan sehat. Ini yang saya sebut lapang badan. Badannya lapang, enteng, sehat, ringan gitu loh. Badannya gak gampang capek, gak gampang sakit. Tidurnya nyenyak, terasa nyaman. Berawal dari lapang hati. Doa saya untuk kamu ya. Dimudahkan bahagiamu. Dilancarkan urusanmu. Diangkat penyakitmu.
diindahkan masa depanmu. Amin.